Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kembali berjumpa lagi. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Gus, bolehkah berwudu dengan menggunakan air hangat sedangkan saya dalam keadaan sakit? Karena khawatir kalau memakai air dingin justru sakitnya akan bertambah parah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu dipahami oleh kawan-kawan semua bahwasanya wudu termasuk bagian dari toharoh. Toharoh artinya adalah bersuci. Sehingga karena wudu termasuk bagian dari ibadah yang diatur tata caranya di dalam syariat, maka terhadap alat yang digunakan untuk wudu, airnya seperti apa, kemudian caranya seperti apa, urutannya seperti apa, hal-hal yang membatalkan seperti apa, maka kita tidak boleh memikirkan sendiri, tapi cukup membaca apa yang diputuskan oleh syariat. Dalam hal ini adalah mengenai hukum fikih. Nah, apabila teman-teman buka mengenai pembagian air berdasarkan hukumnya, maka air yang sah digunakan untuk kita bersuci. Bersuci ada dua. Satu, ada kalanya menghilangkan hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Dan yang kedua adalah dalam rangka menghilangkan najis, baik najis yang ringan, muhaffafah, najis yang sedengan, mutawasitoh, atau najis yang berat, yaitu mughalladoh. Semuanya ini harus dengan menggunakan alat yang namanya adalah air. Air seperti apa yang sah digunakan untuk taharah? Yaitu air yang dinamakan air mutlak. Apa itu air mutlak? Yaitu air yang namanya masih air. Tidak ada embel-embel yang lainnya. Kebalikan dari air mutlak adalah air mutaghayyar. Apa itu air mutaghayyar? Yaitu air suci tetapi kemasukan benda suci yang lain. Kemasukan benda suci yang lain. Sehingga airnya sudah tidak bisa dinamakan air mutlak. Tapi air sesuai dengan embel-embelnya. Ada air kemasukan susu, maka kan namanya bukan air, tapi namanya air susu. Ada air kemasukan teh, namanya bukan air, tapi namanya air teh. Ada air kemasukan kopi, namanya bukan air, tapi namanya air kopi. Nah, sehingga air yang semacam ini disebut sebagai air mutaghayyar, termasuk tidak sah digunakan untuk wudu. Adapun macam yang kedua, air yang tidak sah digunakan untuk wudu adalah air mutanajis, yaitu air yang kemudian kemasukan najis. Apabila air tersebut adalah air yang sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 kullah atau kurang dari 216 liter, maka apabila kemasukan najis, mutlak menjadi najis. Adapun apabila airnya banyak, yaitu 2 kullah, 216 liter atau lebih, maka apabila kemasukan najis dilihat dulu. Kalau tidak berubah rasa bau warnanya, maka tetap dinamakan mutlak, bukan mutanajis. Tetapi kalau sampai berubah rasanya, atau baunya atau warnanya, maka airnya berubah menjadi air mutanajis. Air mutanajis tidak sah digunakan untuk wudu. Keterangan ini bisa teman-teman buka di dalam kitab fikih, wabil khusus kitab fikih madhab Syafi'i. Nah, adapun di mana posisi air hangat, di mana posisi air dingin, air hangat dan air dingin termasuk pada air mutlak yang namanya masih air, hanya suhunya dinaikkan supaya hangat atau suhunya diturunkan supaya dingin. Bahkan berwudu dengan menggunakan air es sekalipun, asalkan esnya sudah agak mencair, lalu kemudian cairannya itu digunakan untuk berwudu, sah hukumnya. Asalkan betul-betul air murni, air yang belum bercampur dengan benda apapun. Ada air laut, ada air hujan, ada air sumur, ada mata air, ada air keran dan lain sebagainya. Banyak sekali macamnya. Selama dia masih air, belum bercampur dengan air yang lainnya, itu hukumnya masih tetap air mutlak dan sah digunakan untuk wudu. Gus Ari, saya pernah mendengar atau saya pernah baca, katanya air yang hangat, air panas atau air dingin itu makruh digunakan untuk wudu. Maka teman-teman bisa buka. Di sini ada kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, kitab yang menerangkan mengenai syariat fikih madhab Imam Syafi'i, disebutkan bahwa memang betul air panas termasuk air mutlak yang makruh untuk digunakan. Air dingin juga termasuk air mutlak yang makruh untuk digunakan.
yaitu makruhun isti'maluhu, air mutlak tetapi makruh digunakan. Apa diantaranya? Syadidul hararah, air yang banget panasnya, atau syadidul burudah, air yang banget dinginnya. Tapi kemakruhan menggunakan air panas serta kemakruhan menggunakan air dingin ini justru berhubungan dengan sakit. Maksudnya apa? Makruh menggunakan air panas untuk wudhu. Kenapa? Karena bisa menyebabkan kulitnya melepuh kalau saking panasnya. Begitu juga makruh juga berwudhu dengan menggunakan air dingin yang sangat dingin. Kenapa? Menyebabkan kita menggigil, menyebabkan kita kedinginan. Sehingga alasan takut melepuh karena kepanasan dan alasan takut menggigil karena kedinginan, justru itulah alasan kenapa syariat memakruhkan kita untuk wudhu dengan menggunakan air panas atau menggunakan air yang terlalu dingin. Tapi mengenai pertanyaan ini, justru wudhu menggunakan air hangat sebagai solusi supaya dia nggak sakit. Wong saya sedang kedinginan Gus, saya pakai air hangat. Maka dilihat dari mafhum mukhalafah, dari penjelasan yang kita baca di kitab, justru kalau kita posisi sedang sakit demam, kedinginan, maka biar semangat untuk kita wudhu, panasilah air panjenengan sehingga menjadi air hangat. Kenapa? Karena kita biar semangat untuk wudhu, tidak kedinginan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berada di daerah yang panas, di negeri ekstrim, sedang cuaca panas, maka mencari air dingin untuk wudhu, hukumnya justru tidak makruh. Kenapa? Karena justru dengan air dingin mempermudah kita untuk bisa semangat melaksanakan wudhu. Jadi intinya sekali lagi, air terlalu panas, air terlalu dingin tetap masuk dalam kategori air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan, tohir mutohir. Adapun air yang terlalu panas, air yang terlalu dingin memang makruh, tapi makruhnya justru gara-gara karena khawatir akan menimbulkan penyakit. Maka justru sebaliknya, apabila kita sedang sakit, justru dengan bantuan air panas mempermudah kita untuk wudhu, maka berarti kemakruhannya hilang. Sebaliknya, apabila kita di daerah yang terlalu panas, ekstrim panasnya, kemudian mencari air dingin untuk wudhu, justru akan hilang kemakruhannya. Kenapa? Karena adanya air hangat di tempat situasi yang dingin dan adanya air dingin di tempat situasi yang panas akan memudahkan diri kita untuk melaksanakan wudhu. Terima kasih, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.